Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, kami memuji-Mu karena segala berkat-Mu. Himpunlah kami bersatu dengan Putra-Mu, dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang akan menyelamatkan dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 14 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun yang keluar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus mengalihkan perhatian kita dari hal-hal lahiriah kepada kedalaman hati manusia. Ia bersabda dengan tegas bahwa yang menajiskan manusia bukanlah apa yang masuk ke dalam tubuh, melainkan apa yang keluar dari dalam hati. Sabda ini sangat relevan bagi hidup kita yang sering sibuk menjaga citra, penampilan, dan formalitas, tetapi lupa merawat batin. Yesus mengajak kita melakukan pemeriksaan batin yang jujur, bagaimana keadaan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajar orang banyak dan murid-muridnya bahwa kekudusan tidak diukur dari kepatuhan lahiriah semata,
Makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak membuat seseorang berdosa. Yang menentukan adalah sikap batin. Di zaman sekarang ini sangat kontekstual. Kita bisa melihat baik religius dan sopan, namun menyimpan kemarahan, iri hati, kepahitan, atau niat tidak baik. Yesus mengingatkan kita bahwa iman sejati dimulai dari pembaruan hati, bukan dari kosmetik rohani. Yesus menyebutkan secara jujur apa saja yang keluar dari hati manusia: niat jahat, keserakahan, kebencian, keangkuhan, kebodohan rohani. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Seringkali kita lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain daripada mengakui kelemahan diri sendiri. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani berkata, "Tuhan, ini hatiku, apa adanya." Dari pengakuan yang jujur itulah rahmat pemulihan mulai bekerja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak hanya menyingkapkan masalah, tetapi juga menawarkan jalan penyembuhan. Hati manusia tidak bisa dibersihkan dengan usaha sendiri, melainkan dengan rahmat Allah. Doa, sakramen, tobat, ekaristi, dan kesediaan untuk diubah adalah sarana agar Tuhan menyucikan hati kita. Ketika hati dibaharui, maka kata-kata, tindakan, dan relasi kita pun ikut diperbaharui. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita untuk berhenti menyembunyikan diri di balik topeng religius dan mulai membiarkan Tuhan menyentuh hati kita yang paling dalam. Kekudusan bukan soal terlibat baik, tetap menjadi sungguh baik di hadapan Allah. Semoga kita berani membuka hati, membiarkan Tuhan memurnikan dan memperbaharui hidup kita setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengetahui isi hati kami yang paling dalam. Seringkali hati kami dipenuhi oleh niat dan pikiran yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon sucikanlah hati kami, buanglah segala yang menajiskan hidup kami, dan gantilah dengan kasih, kerendahan hati, dan damai sejahtera. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, bagi mereka yang bergumul dengan luka batin, bagi mereka yang haus akan pembaruan hidup, serta bagi kami semua, agar hati kami yang bersih dan tulus di hadapan-Mu. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu melalui kata dan perbuatan yang lahir dari hati yang diperbaharui. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.